ya sudahlah, jangan kita gibah ya. Tapi memang kenyataan, bahkan ya di rumah sakit itu ada LSM duduk-duduk di situ. Ya, kadang mereka duduk-duduk di situ di poli atau di apa, cari-cari masalah, cari dengar-dengar keluhan orang tua. Kan kadang-kadang ada orang tua mengeluh gitu aja, tercetus begitu, dibesar-besarkan oleh dia. Belum lagi kalau ada wartawan juga yang kurang kerjaan, tapi duduk-duduk di situ toh, dengar-dengar keluhan, dibuatlah suatu berita. Ya, padahal belum tentu benar. Seperti itu ya. Jadi dunia yang akan kamu hadapi ini di luar itu sangat-sangat penuh tantangan. Ya, oleh karena itu belajarlah dengan baik, tahu betul ilmunya, selalu mengupdate ilmu. Ya, ilmu kedokteran itu semakin harus selalu mengupdate ilmu. Kalau misalnya kamu berada di daerah terpencil, usahakan minta temanmu kirimkan ya, updating ilmu, rajinlah ikut-ikut simpo atau workshop ya, itu yang diadakan oleh kita biasanya ya, IDAI. Itu ada gunanya. Karena ibu-ibu atau orang tua itu juga pengetahuannya semakin bertambah, kemudian sering bertanya ke Google yang biasanya penjelasannya hanya di superficial ya. Kita lebih tahu dokter sebenarnya ya. Nah, ROP, kita kembali ke ROP ini gara-gara karena banyak waktu jadi saya ngobrol ya. Nah, ROP ini pertama kali dipaparkan oleh HIT di tahun 52. Sudah cukup lama sih sebenarnya ya. Merupakan gangguan pada pertumbuhan vaskularisasi retina pada bayi prematur. Ingat ya, pada bayi prematur. Pada bayi cukup bulan tidak ada. Makanya namanya retinopathy of prematurity. Ada satu lagi retinopathy yang penting. Bukan pada bayi, apa namanya? Retinopathy diabetik. Betul sekali. Jadi cuma dua retinopathy ya, karena DM atau karena prematuritas. Nah, jadi di sini pembuluh darah itu mengalami proliferasi, matanya mengalami scarring ya, kemudian retinanya terlepas dan akhirnya kebutaan. Jadi ROP ini merupakan penyebab utama dari kebutaan pada anak. Kamu tahu nggak ini? Mana ya? Ya ini bukan slide saya yang terakhir loh. Kenal ini? Pasti tidak kenal, karena ini zamanku. Pernah dengar lagu? Sebentar ya. I just called to say I love you. Pernah? Karena itu diputar ulang lagi, itu lagu-lagu zaman saya. Sekarang diputar ulang dan itu lebih bagus, lebih abadi dari lagu-lagu yang sekarang yang tidak jelas. Tersinggung? Benar, banyak sekali lagu-lagu yang zaman dulu. Masa nggak pernah dengar ini? Nah, ini namanya Stevie Wonder. Ini penyanyi dan musisi yang sangat terkenal ya, yang mengalami ROP. Dia buta nih. Mengalami ROP zaman dia bayi, lahir tuh belum, pengetahuan tentang ROP itu masih belum ada. Lahir prematur ya, mengalami ROP. Untung Allah memberikan dia kemampuan untuk menyanyi. Nah, kamu tahu yang sekarang siapa? Yang penyanyi yang buta yang suaranya bagus sekali, yang pakai jilbab? Putri juga ROP. Ya, kan ibunya cerita tuh. ROP kasihan dia. Jadi dia lahirnya di Pekanbaru. Saya tahu dokter anaknya. Ya. Pada saat itu dia lahir tahun berapa ya? Udah mulai sih. ROP itu sudah mulai di kita sounding, kita pelajari. Tetapi pada saat itu tata laksana laser, cryo itu belum berkembang seperti sekarang.
Jadi udah tahu memang resikonya adalah dia buta, dan akhirnya buta karena pada saat sebelumnya banyak faktor resiko yang dia dapatkan ya, termasuk mungkin perawatan pemberian macam-macam ya, oksigen dalam waktu yang lama. Ya itu memang dilema bagi kita, terutama dokter spesialis anak ya, dilema. Lah kalau nggak dikasih oksigen, bayinya mati, hipoksia. Nah oleh karena itu memang betul-betul kita harus strict memberikan oksigen sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu kita butuh monitor. Ini yang sudah kita sejak waktu zaman saya awal-awal SPA, itu yang selalu kita minta, dan sekarang rasa-rasanya sih mudah-mudahan sudah di banyak sampai di puskesmas sudah ada monitor untuk oksigen. Ya, karena itu memang penting sekali. Kalau tidak ada monitor, kita tidak tahu berapa ini oksigen yang kita berikan. Kita cuma berikan 1 liter, 2 liter per menit. Kita tidak tahu berapa fraksi oksigennya. Yang mungkin sudah berbahaya bagi anak tersebut. Ya, terutama bayi prematur yang sedang mengalami pertumbuhan pembuluh darah retina. Kenapa tidak ada pada cukup bulan? Karena bayi cukup bulan sudah sempurna, vaskularisasi retinanya sudah bagus. Jadi dia tidak kena itu. Kalaupun mengalami gangguan pada mata, ya itu namanya bukan retinopathy of prematurity, dia gangguan lagi, ya. Oke, jadi ini Stevie Wonder ya. Boleh kalau mau tahu lagunya bagus loh. Kalau mau tahu boleh cari, masih ada tuh di YouTube. Ini kan setingkat Michael Jackson, ya. Michael Jackson tahu? Oh, saya kira nggak tahu. Adik Mary Matalata, ya. Itu terkenal sekali ya. Zaman 70-an, 80-an, ya. Jadi sampai mana tadi? Nah ini tadi ROP itu zaman kira-kira 20 tahun lalu, ya. Survival rate bayi prematur itu sudah meningkat. Tapi salah satu long term outcome-nya selain yang saya sudah sebutkan di materi developmental care adalah ROP. Insiden ROP itu menjadi tinggi. Dulu bayi-bayi prematur mungkin hidupnya cuma seminggu, ya, cuma beberapa hari, seminggu meninggal. Jadi tidak ketahuan. Jadi kita tidak tahu ini ROP atau bukan, ya. Sekarang karena dia kesintasannya sudah meningkat setelah dirawat dari NICU, ya, mungkin sebulan, 2 bulan, tiba-tiba ROP. Bukan tiba-tiba, pada saat itu di screening ROP. Jadi kejadian ROP menjadi meningkat oleh karena kemampuan diagnostik juga semakin meningkat, survival rate bayi-bayi prematur juga meningkat, ya. Nah, jadi waktu itu tahun 51 itu dicurigai ini penyebabnya adalah pemberian oksigen. Karena rata-rata bayi prematur itu diberikan oksigen, ya. Nah, kemudian, ini, jadi ceritanya seperti ini. Pada saat intrautrin, pada saat janin ya, itu di dalam rahim itu ada yang disebut tekanan oksigennya itu sebenarnya rendah, disebut sebagai physiologic hypoxia yang normal, hipoksia fisiologis. Nah, dengan adanya hipoksia yang fisiologis ini, itu memungkinkan terjadi angiogenesis. Angiogenesis itu adalah pertumbuhan pembuluh darah dalam kondisi hipoksia fisiologis. Nah, pada saat ini ada yang disebut growth factor. Kalau ini terjadi, angiogenesis sudah mulai, maka yang berperan di situ adalah VEGF, vascular endothelial growth factor. Ya. Dan produksi ini dipengaruhi oleh konsentrasi IGF-1 atau insulin-like growth factor 1. Ya. Kalau konsentrasinya rendah, tentu VEGF-nya rendah. Kalau konsentrasinya normal, ya, tentu VEGF juga akan dilepaskan, dihasilkan secara normal untuk membantu proses angiogenesis pada
pada retina. Nah, jadi pertumbuhan pembuluh darah ini dimulai pada optic nerve, nervus opticus pada usia gestasi 15 sampai 18 minggu. Terus berkembang ya dari perifer ke arah ke nasal ora serrata ya. Kemudian pada trimester 3 ya udah sampai ke perifer dan di daerah temporal pada usia gestasi 40 minggu. Jadi ini nanti pembuluh darahnya itu sampai ke dekat ke area ora serrata itu udah penuh di sini, udah penuh semua pembuluh darahnya pada usia 40 minggu. Ya. Nah, kalau dia lahir prematur, maka proses tadi itu menjadi terinterupsi. Ya. Kan dia perjalanannya baru sempurna setelah pada saat 40 minggu. Ini ya, pada trimester 3 akhir ya, dia mulai di area temporal itu sampai ke area temporal pada usia gestasi 40 minggu. Nah, dia tidak akan komplit ya sebelum usia cukup bulan. Kalau dia lahir sebelum cukup bulan, maka proses normal ini akan terinterupsi. Apa yang terjadi? Kenapa loncat ini ya? Ada bagian yang hilang ya. Jadi lahir prematur. Pada bayi prematur itu IGF-1-nya itu masih rendah, ya. Kemudian ditambah dengan kondisi yang tidak stabil, bayinya distres napas karena defisiensi surfaktan misalnya, ya, itu akan menyebabkan dan kemudian dia lahir, ya, environment setelah dia lahir. Kadar oksigen atau tekanan oksigen di luar rahim itu lebih tinggi dibanding dalam rahim. Akhirnya dia mengalami ketiga hal ini ya, konsentrasi IGF-1-nya rendah, kondisi klinisnya tidak stabil atau hemodinamiknya tidak stabil, ditambah lagi lingkungan yang hiperoksik, ya. Ini akan menyebabkan vaskulasi retina menjadi terhambat. Karena vaskularisasinya terhambat, ya, karena ada kondisi hiperoksik. Tadi kan retinanya bertumbuh pada kondisi yang hipoksik fisiologis. Tadi sebelumnya, ya, dia lahir di luar rahim ini hiperoksik. Tentu pertumbuhannya jadi berhenti, ya, karena oksigennya tinggi di luar. Belum lagi kondisi klinisnya jelek. Konsentrasi oksigennya, IGF-nya dia memang rendah, hemodinamiknya tidak stabil, dia mengalami distres napas, kita berikan oksigen juga, ya. Akhirnya vaskularisasinya menjadi terhenti, ya. Terbentuklah area avaskuler di retina. Nah, avaskuler artinya terjadi iskemi di daerah itu. Ini menyebabkan hipoksia pada jaringan retina dan akhirnya keluarlah atau terangsanglah pengeluaran VEGF dari astrosit. Oke. Setelah itu karena produksi VEGF itu meningkat, ini akan merangsang pertumbuhan retina. Sayangnya pertumbuhan ini merupakan pertumbuhan yang abnormal. Pembuluh darahnya itu tidak seperti pembuluh darah retina pada saat bertumbuh
pada saat di dalam rahim dalam kondisi yang normal hipoksia, fisiologis hipoksia. Seperti ini. Ternyata pembuluh darahnya itu menyebabkan seperti perlengketan, scarring, ya, scar, jaringannya mengalami scar, atau akhirnya ke vitreous, ya, dan akhirnya kalau lama kelamaan fibrosis yang terjadi di situ akan menarik retina dan akhirnya terjadilah kebutaan, ya. Nah, seperti ini. Jadi bayi lahir prematur, ya, lahir bayi prematur dengan kondisi IGF rendah, tambah dia hemodinamik tidak stabil, diberikanlah oksigen, misalnya dia di stres napas, tambah lagi tekanan oksigen di sekitar ini memang tinggi dibanding intrautrin. Itu akan menyebabkan kondisi hiperoksik, menyebabkan vaskularisasi retina itu berhenti. Nah, terjadi iskemi. Iskemi ini akhirnya dibaca oleh tubuh sebagai kondisi yang mengharuskan pelepasan VEGF lagi supaya retinanya bertumbuh, supaya pembuluh darahnya bertumbuh lagi, ya. Astrosit mengeluarkan VEGF. Tapi sayangnya pembuluh darahnya itu bertumbuh tidak seperti seharusnya. Dia bertumbuh berkelok-kelok, menyebabkan fibrosis di pinggir retina dan akhirnya bisa menyebabkan penarikan retina. Seperti itu, ya. Ini berpindah dia. Nah, jadi ini pertama, konsentrasi oksigen yang tinggi, terapi oksigen disebabkan faktor penyebab ROP. Tapi ada juga kasus bayi-bayi yang sebenarnya tidak mendapatkan oksigen tinggi, oksigennya rendah dan dalam waktu singkat, tapi tetap ROP. Jadi diasumsikan bahwa ada faktor lain selain oksigen yang menyebabkan ROP ini. Jadi sampai sekarang itu masih menjadi misteri, ya. Nah, ini tadi penjelasannya. Ya, faktor risiko lain yang sudah diteliti itu misalnya sepsis, bayi yang berulang kali mendapatkan transfusi darah, ya. Kemudian multiple birth, kembar, tapi ini tidak terbukti ya kalau bayi kembar. HMD, ya, HMD itu adalah faktor risiko antara sebenarnya, ya. Bayi yang mengalami HMD akhirnya kan menunjukkan gejala distress napas. Tentu dia biasanya desaturasi, kita berikan oksigen seperti itu, ya. Apneic smell, low pH, ultraviolet light therapy, banyak sekali yang diteliti, tetapi yang paling bermakna ternyata, ya, adanya perubahan, ya, saturasi yang fluktuatif. Jadi kalau bayinya sebentar-sebentar mengalami hipoksia, kemudian hiperoksia, hipoksia, itu yang paling beresiko mengalami ROP. Jadi kalau misalnya ada bayi-bayi yang kita rawat ini membutuhkan oksigen yang lama sekali, ya, akhirnya itulah yang akan menyebabkan yang kita harus curiga, inilah nanti yang akan mendapatkan ROP. Nah, di sini ada faktor-faktor resiko ya semuanya. Ini tidak pakai itu ya, genset. Nah, ada satu